Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Fadila. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi pembelajaran kognitif. Apa sih itu strategi pembelajaran kognitif? Jadi strategi pembelajaran kognitif itu ialah cara mengajar yang membantu peserta didik untuk berpikir aktif, memahami pelajaran dengan baik, dan mengingat apa yang sudah dipelajari. Strategi ini tidak hanya membuat peserta didik menghafal, tapi juga mengajak mereka mengerti isi pelajaran, memecahkan masalah, dan menghubungkan pengetahuan lama dengan yang baru. Selanjutnya ada fungsi strategi pembelajaran kognitif. Yang pertama, membantu proses berpikir peserta didik agar mereka lebih mudah memahami pelajaran. Yang kedua, mengembangkan cara belajar yang efektif seperti membuat catatan, meringkas, atau membuat peta konsep. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang keempat, dapat membantu peserta didik mengatur dan mengelola informasi yang mereka terima saat belajar. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri sehingga peserta didik tidak terlalu tergantung pada guru. Yang keenam, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang ketujuh, mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada penerapan strategi pembelajaran kognitif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, guru meminta peserta didik membuat peta konsep tentang rukun iman. Peserta didik menghubungkan setiap rukun iman dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu peserta didik memahami isi ajaran agama secara menyeluruh, bukan hanya menghafal. Yang kedua, dalam pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membaca cerita pendek lalu membuat ringkasan isi cerita dan menjawab pertanyaan analisis seperti apa pesan moral dalam cerita ini. Ini dapat melatih pemahaman dan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, ada saat diskusi kelompok, guru memberikan topik lalu peserta didik diminta untuk berpikir sendiri terlebih dahulu. Kemudian berdiskusi dengan teman sebangku, lalu menyampaikan hasil diskusinya ke kelas. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi peserta didik. Jadi di sini ada kesimpulannya bahwa strategi pembelajaran kognitif itu ialah cara mengajar yang berfokus pada bagaimana peserta didik berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Strategi ini membantu peserta didik belajar secara aktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta memahami materi pelajaran secara mendalam. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan waktu lebih lama dan kesiapan peserta didik, strategi ini sangat bermanfaat untuk membentuk cara belajar yang mandiri dan bermakna. Dengan penerapan yang tepat, strategi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.